Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dalam suasana Natal 2021 yang penuh sukacita ini, saya ucapkan selamat hari Natal. Kiranya makna Natal memberkati kita semua. Amin. Dan berikutnya pengumuman gereja dalam 1 minggu ke depan. Pertama, persekutuan doa. Pada hari Selasa ada persekutuan doa jam 18.00 melalui Google Meet. Link akan diberikan di dalam grup WhatsApp oleh pengurus gereja. Jemaat dimohon untuk dapat ikut serta dalam persekutuan doa ini. Kedua, ibadah komisi dewasa. Ibadah komisi dewasa ini dilaksanakan pada Jumat dalam minggu ke-1, ke-3, dan ke-5 melalui Google Meet. Link akan diberikan di dalam grup WhatsApp oleh pengurus komisi dewasa pada 30 menit sebelum dimulai. Ketiga, ibadah komisi anak. Ibadah komisi anak ini dimulai pada jam 9.00 melalui YouTube channel dan Google Meet. Link Google Meet dibagikan melalui grup WhatsApp Immanuel Kids. Diharapkan juga untuk para bapak, ibu, untuk mengajak putra-putrinya untuk mengikuti ibadah anak di hari Minggu ini. Kelima, ibadah raya. Ibadah raya ini dapat diakses melalui YouTube Gereja Pantekosta Immanuel Pasuruan. Mari kita sama-sama beribadah melalui walaupun masih dalam kondisi online. Dan diharapkan jemaat yang telah mengikuti ibadah untuk mengirimkan absensi melalui WhatsApp komisi atau WhatsApp gereja. Keenam, ibadah tutup tahun dan ibadah buka tahun. Ibadah tutup tahun akan diselenggarakan pada tanggal 31 Desember 2021 jam 19.00 atau jam 7 malam melalui Google Meet. Dan ibadah buka tahun akan diselenggarakan pada tanggal 1 Januari 2022 jam 7 pagi melalui Google Meet. Ini hal yang sangat penting. Mari kita bersama-sama mengikuti ibadah ini untuk bersama-sama beribadah dan berdoa pada akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022. Dan link akan dibagikan oleh pengurus gereja melalui grup WhatsApp pengurus dan komisi. Ibadah onsite. Ibadah onsite atau tatap muka akan dilaksanakan di bulan Januari 2022. Untuk prosedur dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui WhatsApp grup komisi dan warta gereja. Ketujuh, selanjutnya jemaat diharapkan turut berdoa melalui pokok-pokok doa yang sudah dibagikan di dalam warta gereja di hari Senin sampai Sabtu. Demikian pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya, untuk memulai ibadah, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah Natal kita pada hari ini. Kita satu di dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur kalau pada hari ini Engkau sudah boleh mengizinkan kami kembali masuk di dalam ibadah. Dan ini bukan ibadah biasa Tuhan, karena hari ini kami memperingati bersama-sama dengan seluruh umat percaya di dunia ini satu perayaan yang menjadi dasar iman kami, yaitu Engkau Tuhan sendiri yang mau lahir menjadi manusia bagi kami. Tuhan, kami boleh merayakan Natal dan kami bersuka cita untuk semuanya itu. Kami mau menyerahkan Tuhan ibadah kami, ibadah Natal pada hari ini. Dan biarlah sungguh-sungguh kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang Engkau jumpai, mengerti benar apa arti Natal dalam hidup kami. Sehingga sungguh Tuhan, kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, yang mengerti bahwa Engkau adalah Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi sama dengan kami. Dan kami boleh mendapatkan sukacita
hidup bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya dalam pimpinan tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan. Shalom. Kami juga akan mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Ya, tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita akan mulai ibadah Natal kita. Kita mau datang pada Tuhan. Amin. Kita mau bersyukur pada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Dia yang telah turun ke dunia bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku. Terima kasih Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung. Haleluya Tuhan. Menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia,
Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan, Kau Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Kau Tuhan. Kami tinggal layak disembah. Haleluya. Engkau Yesus. Haleluya. 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 Besar, besar, haleluya, Kau besar Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau besar, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Besar, haleluya. Besar, besar Allahku, Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Layak disembah, haleluya. Layak disembah.
selamanya besar dan ajaib. Yesusku besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku Selamanya besar. selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib. Yesusku. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Dia Allah yang layak terima segala pujian kita. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, Berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. 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 Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan kita, sebab Dia, Raja kita, telah hadir bagi kita di dunia ini.
Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, alukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penulia. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi jua di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, gloria, muliakan Tuhan. Gloria, gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pastinya kita semangat terus dong. Ya, Silakan duduk, saudara sekalian. kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya, lahir untuk
hidup damai abadi, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Komisi Sekolah Minggu. Malam kudus, bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya,
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, diri kita untuk terima firman Tuhan. Untuk kita dapat memperbarui hidup kita di dalam Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai kebenaran hidup kita. Terima kasih Tuhan. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena saat ini kami kembali diberikan kesempatan untuk mengingat kelahiran Tuhan. Tuhan pencipta alam semesta yang rela meninggalkan tahta yang mulia, menjadi seorang bayi yang kecil, yang lemah, tidak berdaya, yang mungkin saja terhimpit oleh banyak bahaya. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau rela berkorban untuk kami yang sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Biarlah momen Natal ini kembali boleh mengingatkan setiap kami, untuk kami boleh menghidupi apa makna Natal itu. Dan biarlah kami boleh menghidupinya, menerapkannya dalam keseharian kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kelahiran-Mu membuat hidup kami tidak pernah sama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah lahir untuk kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku, tema yang kita akan renungkan saat ini adalah Tuhan yang menyelamatkan, terambil dari Matius pasalnya yang pertama, ayat 18 sampai 25, demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya membaca, mendengarkan firman Tuhan ini, tapi kita sungguh-sungguh ingin memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kita melalui bagian firman ini. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya menonton sebuah film dari Disney berjudul Encanto bersama dengan putri saya yang berusia 9 tahun. Saudara, dalam cerita itu dikisahkan bahwa sebuah keluarga mendapatkan sebuah karunia dari kuasa yang lebih besar, yang akhirnya memungkinkan mereka untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa besar yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Yang seorang mendapatkan karunia A, yang seorang lagi mendapatkan karunia B, yang seorang lagi mendapatkan karunia yang lain lagi. Saudaraku, ketika saya menonton film itu dan mendapati bahwa spirit ini memang memberikan kuasa, tapi kemudian spirit ini tidak meng-guide, tidak membimbing, tidak menuntun, sehingga ketika terjadi kebingungan dengan karunia-karunia yang mereka miliki itu, tidak ada tempat di mana mereka kemudian bisa mencari, bertanya, merasa diayomi, merasa dilindungi, merasa disertai, tidak ada.
Saudaraku, karunia itu memang luar biasa. Tapi hanya demikian, karunia diberikan lalu tidak ada hubungan antara si pemberi karunia dan orang yang menerimanya. Saudaraku, ketika saya mencapai pada pemikiran itu, saya bersyukur karena kita memiliki Allah yang tidak demikian. Allah kita bukan hanya Allah yang menciptakan kita, memberikan kita karunia, memberikan kita keselamatan, memberikan kita kemampuan-kemampuan khusus, tapi Dia adalah Allah yang selalu berjalan dengan saudara dan saya setiap harinya. Dia adalah Allah yang selalu bersama dengan kita ketika kita menjalani berbagai macam kesulitan dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi juga berbagai macam keberhasilan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau tadi kita membaca dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan, saudaraku, kita pada hari ini familiar, kita pada hari ini akrab dengan cerita itu. Kita mendengarkannya bertahun-tahun. Anak saya yang berusia 9 tahun bahkan mengatakan kisah Natal itu terus berulang ya Mami, setiap tahun ceritanya sama. Saudara, kita mungkin familiar dan kita sudah cukup dapat menerima bahwa anak Allah yang maha kudus, maha tinggi itu lahir sebagai bayi kecil, bukan sebagai anaknya Raja Mesir atau anaknya Raja Babilonia ataupun negara-negara manapun yang beken, yang kuat, yang perkasa. Saudara, Yesus lahir sebagai anak seorang tukang kayu. Tukang kayunya pun bukan tukang kayu yang berpengalaman, yang kaya raya, yang sudah berusia. Bukan. Diceritakan bahwa Yusuf dan Maria berusia belasan tahun. Masih sangat muda, masih sangat tidak berpengalaman. Yesus lahir di tengah-tengah keluarga yang sederhana. Saudara, kalau kita mengingat Natal, ada sebuah simbol yang di masa-masa Natal itu begitu populer. Ada banyak mungkin, tapi salah satu yang saya sangat terkesan adalah candy cane. Permen yang berbentuk tongkat gembala. Saudaraku, saya baru saja menemukan kenapa candy cane ini begitu populer, begitu dikaitkan dengan Natal. Saudara, ternyata beberapa waktu yang lalu di Jerman, permen ini digunakan untuk menjaga anak-anak yang sedang ikut misa supaya tetap tenang. Tapi kenapa bentuknya tongkat gembala? Untuk mengingatkan kita bahwa ketika itu yang datang mengunjungi Yesus, salah satunya adalah gembala, melambangkan kesederhanaan, melambangkan betapa kerendah hatian juru selamat kita. Saudara, Natal, kelahiran Yesus tidak diidentikan dengan kemewahan, tidak diidentikan dengan sesuatu yang luar biasa, tapi dengan kesederhanaan. Saudara, ketika kita menyadari itu sekarang, kita bisa menerimanya dengan sangat biasa saja. Tapi bagaimana dengan orang-orang pada masa ketika Yesus lahir? Saudaraku, pada waktu itu mereka mengharapkan juru selamat itu akan lahir di tengah-tengah keluarga yang luar biasa, yang kemudian memiliki kekuatan secara politik, sehingga memiliki power yang cukup, memiliki kuasa yang cukup untuk membuat bangsa Israel itu bebas dari segala hal yang mereka tidak nyaman, yang mereka tidak nikmati saat itu. Mereka berharap juru selamat yang dijanji-janjikan ini bisa memiliki kuasa yang luar biasa, sehingga mereka juga bisa menjadi bangsa yang powerful, yang luar biasa kuat, yang dipandang hebat oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Tapi yang kita dapati tidak demikian. Tuhan yang menyelamatkan tidak seperti yang dipikirkan, tidak seperti yang diharapkan. Saudara, kalau dikatakan di dalam perjanjian lama dalam Imamat 26 ayat 12, aku akan berjalan, dalam bahasa Inggrisnya, I will walk among you and be your God. Aku akan berjalan di antara kamu dan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Saudara, bentuk relasi yang ditawarkan oleh Allah kepada kita
mungkin tidak sama dengan yang kita harapkan. Tuhan yang menyelamatkan mungkin tidak sama dengan konsep ataupun harapan kita hari ini. God saves, God with us. Tuhan yang berjalan bergandeng tangan dengan kita di sepanjang jalan kehidupan kita. Cara Tuhan menjadi Tuhannya kita, cara Tuhan menyelamatkan kita, cara Tuhan menyertai kita, cara Tuhan menolong kita, mungkin sama sekali tidak ada dalam bayangan kita sebelumnya. Sama dengan orang-orang di masa itu ketika mereka melihat seorang bayi Yesus yang katanya juru selamat itu lahir dalam keluarga Yusuf dan Maria. Dua orang anak muda yang sangat sederhana, yang bahkan belum menikah. Saudara, apa tanggapan Yusuf ketika menerima karunia ini? Saudara, di masa itu, masa pertunangan itu adalah 1 tahun sebelum mereka akhirnya sah menjadi suami istri. Ketika itu dikatakan Yusuf mulai berpikir apakah Maria itu memiliki laki-laki lain sehingga bisa hamil. Tapi kemudian malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan mengatakan, jangan takut, sebab Maria mengandung juru selamat. Maria mengandung karena peranan Allah dalam kehidupan Maria. Saudara, apakah itu masuk akal bagi Yusuf? Saya percaya tidak. Apakah itu masuk akal bagi saudara dan saya jika kita ditempatkan dalam posisi Yusuf? Saya percaya tidak sama sekali. Apakah sesungguhnya tugas itu mudah untuk diterima? Sangat tidak mudah diterima. Saudaraku, dengan berbagai macam latar belakang sosial, latar belakang tradisi, latar belakang kepercayaan pada saat itu, Maria dan Yusuf bisa saja mengalami hal-hal yang membahayakan atau setidaknya mempermalukan mereka dengan luar biasa. Bukan hanya mereka, tapi juga keluarga mereka. Saudaraku, tapi dikatakan Yusuf itu dengan cepat, dengan segera taat. Dia tidak menceraikan Maria, dia tidak meninggalkan Maria, dia bahkan tidak bersetubuh dengan Maria sampai bayi Yesus lahir. Saudara, ketaatan Yusuf kepada hukum dikatakan bukan sesuatu yang legalistik. Yusuf bukan hanya memperhatikan bagaimana dia bisa taat kepada sebuah hukum yang berlaku pada saat itu, tapi dia juga menunjukkan belas kasihan kepada Maria dan memperhatikan well-being-nya Maria. Saudaraku, Yusuf berusaha mencapai keseimbangan antara ketaatannya kepada Allah dengan belas kasihan kepada Maria. Saudara, dikatakan oleh seorang penafsir, we may never experience what Joseph experienced, but each of us will encounter unexpected circumstances and risk as we attempt to carry out God's will for our lives. Kita mungkin tidak akan pernah mengalami apa yang Yusuf dan mungkin juga Maria alami. Tapi setiap kita akan menghadapi sebuah situasi yang tidak kita harapkan, yang tidak kita duga-duga, dan juga resiko yang bisa kita terima ketika kita berusaha menerima keselamatan yang diberikan Yesus itu kepada kita. Saudara, hari ini mungkin saudara dan saya tidak mengalami yang seperti dialami Yusuf dan Maria. Kita tidak mengalami kita harus mendampingi tunangan kita yang tiba-tiba hamil. Kita juga tidak harus mengandung juru selamat saat kita belum menikah. Tapi saudaraku, kadangkala mungkin kita merasakan konsep Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan sebagai juru selamat kita. Itu bukan konsep yang mudah. Itu bukan konsep yang kita harapkan. Bukan konsep yang menyenangkan, yang masuk di logika kita. Ketika kita mengikut Yesus sebagai juru selamat, menerima keselamatan itu, menerima gift itu, kok ternyata seringkali tidak sesuai yang kita harapkan. Seringkali mungkin menjadi beban yang begitu berat di pundak kita, sehingga kita tidak bisa bersuka cita ketika menerima keselamatan itu. Saudara, berkaca dari Yusuf dan Maria,
Hari ini mungkin saudara dan saya belum menerima tugas seberat yang mereka terima. Belum mengalami harus menerima resiko yang begitu mengerikan seperti yang mereka mungkin terima pada saat itu. Tapi mungkin hari ini hati kita terasa begitu berat, sehingga ketika Natal itu datang mungkin kita tidak bisa merasakan sukacitanya. Mungkin hari ini karena kita mengikut Tuhan, karena kita melayani Tuhan, kita merasa kita harus kehilangan banyak hal yang kita kasihi. Kita harus mengorbankan banyak hal yang kita sebetulnya tidak ingin korbankan. Saudara, tapi konsep relasi, konsep keselamatan yang Tuhan tawarkan bagi kita memang selalu di luar kemampuan kita untuk berpikir, di luar akal sehat kita dapat jangkau. Tapi ketika kita bersabar, kita bertekun, kita melangkah selangkah demi selangkah, dan kita mencapai kepada satu titik, kita selalu akan menyadari bukan betapa ceteknya, betapa bodohnya, betapa bebalnya, betapa dangkalnya yang kita pikirkan dibanding dengan rencana Tuhan. Saudara, ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya menemukan sebuah lagu yang ternyata sudah cukup lama diciptakan, tapi saya baru mendengarnya. Making a list of all of the good things you've done for me. Lord, I've never been one to complain, but right now I'm lost and I can't find my way. My world's come apart and it's breaking my heart, but it helps to know that your heart is breaking too. When I cry, you cry. When I hurt, you hurt. And when I've lost someone, it takes a piece of you too. And when I fall on my face, you fill me with grace. 'Cause nothing breaks your heart or tears you apart like when I cry. Saudara, lagu itu mengatakan ketika kita menangis, Allah itu juga menangis. Ketika kita disakiti, Tuhan itu juga merasakan sakitnya. Ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, itu juga membuat Allah berduka. Ketika kita dikatakan jatuh dengan wajah kita ke tanah, dikatakan Tuhan itu tetap memberikan kita kasih karunia. Karena tidak ada yang menghancurkan hati Bapa atau meruntuhkan Allah kita, seperti ketika Ia melihat kita menangis. Saudaraku, seperti Yusuf dan Maria yang ribuan tahun yang lalu akhirnya menyadari bahwa juru selamat itu tidak lahir sebagai penguasa yang besar. Keselamatan itu tidak diberikan dengan bentuk yang mereka mau. Upah mengikut Kristus tidak berupa sesuatu yang mungkin diharapkan oleh dunia ini. Saudaraku, hari ini pun keselamatan itu ditawarkan kepada saudara dan saya. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagaimana Dia menjadikan dirinya sebagai Tuhan? Ataukah sebetulnya kita masih sibuk dengan konsep yang ada di kepala kita sendiri yang salah kaprah, dan kita selama ini menyebut Tuhan, kita mengatakan saya mengenal Tuhan, tapi sesungguhnya kita tidak mengenal Tuhan sebagaimana Dia mempresent dirinya. Apakah selama ini kita merasa saya sudah diselamatkan, tapi sesungguhnya kita dengan imajinasi kita, dengan keinginan kita berkecimpung
kita bergulat, kita menikmati keselamatan yang kita pikir ditawarkan untuk kita, yang sebenarnya bukan itu. Saudaraku, ketika kita bergaul dengan Allah, ketika kita berjumpa dengan Allah, ketika kita bersahabat karib dengan Allah, kita akan menyelami, kita akan melangkah dalam satu dimensi yang lebih daripada yang dapat kita pikirkan. Apakah saudara dan saya siap untuk itu? Apakah kita begitu siap terbuka lebih daripada kotak-kotak agama yang selama ini kita percayai, lebih daripada kotak-kotak tradisi yang selama ini kita percayai, lebih dari segala macam hal yang diajarkan dunia ini kepada kita mengenai Yesus? Apakah hari ini saudara dan saya sudah menemukan Yesus yang memang ada dalam sejarah dan ada dalam Alkitab? Mengenal Dia sebagai juru selamat yang benar, sebagaimana Dia memperkenalkan dirinya kepada kita. Sebab aku ini adalah Allahmu, aku akan menyelamatkan kamu, aku akan memegang kamu dengan tangan kananku, aku akan memberikan keselamatan, kebebasan, kelegaan. Berjalanlah denganku, pikulah beban yang sudah kusediakan, sebab bersama dengan Tuhan beban itu menjadi ringan. Saudara, apa yang ada dalam pikiran dan hati kita hari-hari ini? Mungkin tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi bayi kecil itu, Allah yang luar biasa mulia, yang rela menjadi bayi kecil untuk saudara dan saya. Dia tahu melebihi siapapun juga di dunia ini. Dan seperti lebih dari 2000 tahun yang lalu, ketika ia menawarkan keselamatan itu, hari ini pun keselamatan itu ditawarkan untuk saudara dan saya. Apakah kita siap? Apakah kita bersuka cita ketika kita mendapati tawaran keselamatan itu? Kita mendapati tawaran bergandeng tangan dalam rencana Tuhan, melayani Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan, seperti Yusuf dan Maria yang begitu immediately, begitu segera menerima itu dengan sukacita dan menjalaninya dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam segala keterbatasan kami menyadari bahwa seringkali rencana-Mu begitu sulit untuk kami terima. Dalam segala kebodohan dan kebebalan kami menyadari bahwa seringkali jalan-Mu, cara-Mu tidak seperti yang kami harapkan, tidak seperti yang kami pikir akan membuat kami bahagia. Tapi ya Bapa, ajar kami seperti Yusuf dan Maria, yang immediately, yang dengan segera, sekalipun kami tahu Engkau Allah yang sabar, Engkau Allah yang mengerti, dalam kecepatan kami masing-masing, Engkau akan terus bersabar menunggu kami. Tapi ajar kami ya Tuhan untuk punya iman yang cukup, untuk punya mata hati yang cukup terbuka, yang jernih, sehingga kami bisa memandang Engkau, bukan logika kami. Kami bisa melihat Engkau, bukan tradisi gereja kami. Kami bisa memahami Engkau, bukan apapun yang dicokokkan dalam kepala kami di tengah-tengah dunia ini. Sehingga sungguh kami dapat mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Sehingga sungguh kami bisa mengalami betapa indahnya anugerah keselamatan itu. Kami bisa sungguh menggenggam erat tangan-Mu yang menawarkan keselamatan itu dalam kehidupan kami. Dan biarlah dengan itu menjadi modal yang cukup untuk kami boleh menjalani apapun juga yang terhidang di depan kami. Untuk kami boleh menjalani apapun juga yang Tuhan sediakan bagi kami. Karena kami percaya Engkau cukup bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah lahir untuk kami, Allah yang mati untuk kami, dan Allah yang juga bangkit untuk kami berdoa. Amin. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat dan sukacita yang Tuhan sudah berikan kepada kami.
Kami bersyukur khususnya hari ini bisa merayakan Natal ya Tuhan bersama keluarga besar Gereja Pantai Kosta Immanuel. Meskipun dari rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan sukacita dan damai Natal Tuhan hadir di dalam kehidupan keluarga-keluarga jemaat-Mu ya Bapa. Kami berdoa supaya Natal tahun ini ya Tuhan, setiap jemaat boleh mengerti bahwa Tuhan sudah datang Tuhan untuk hadir Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan tidak sekedar berjanji tapi Tuhan sudah menggenapi janjinya untuk Tuhan melalui lewat kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ya Tuhan. Dan kami Tuhan menyadari ya Bapa, jemaat Tuhan boleh menyadari misi dan daripada Engkau ya Bapa untuk menyelamatkan umat manusia ya Bapa dari segala dosa-dosanya ya Tuhan dan melewat kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Kau berikan buat kami ya Tuhan. Biarlah jemaat-Mu boleh bertumbuh ke arah Kristus, berakar ya Tuhan dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Haleluya, haleluya. Allah Bapa dalam tata kerajaan surga, Allah yang mulia. Kami mengucap syukur buat saat ini Tuhan. Engkau sangat baik, sungguh baik bagi setiap kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat Natal tahun ini ya Bapa, di mana Engkau telah menyelamatkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah jemaat menyadari Tuhan, jemaat GPI Immanuel menyadari Tuhan, bahwa Engkau adalah juru selamat kami Tuhan. Engkau yang sudah menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami ya Bapa. Dan biarlah setiap kami Tuhan, jemaat-Mu berkomitmen Tuhan, melalui kelahiran-Mu ya Bapa, Kau sudah menyelamatkan kami. Dan biarlah setiap jemaat berkomitmen Tuhan, untuk tidak melakukan dosa lagi ya Bapa, tidak bermain-main dengan dosa ya Bapa. Karena Engkau menyelamatkan setiap kami. Kau sudah menghapuskan dosa kami dengan kelahiran-Mu ke dunia ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat keselamatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Dan bila kami setiap jemaat selalu rindu berdekat dengan-Mu, selalu rindu melayani Engkau, selalu rindu ya Bapa masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Dan kami rindu Tuhan berjalan hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih buat ibadah perayaan Natal yang boleh kami ikuti dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan, terima kasih buat berkat firman Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini. Izinkan kami Tuhan boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengerti pengorbanan Tuhan. Engkau yang adalah juru selamat kami, dan kami sungguh-sungguh rindu menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau mengakhiri ibadah perayaan Natal pada hari ini juga dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita semua bangkit berdiri, dan kita akan menaikkan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa kita, penebusan pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kita, penghiburan, kekuatan, topangan dari Roh Kudus Tuhan kita, menyertai setiap kita mulai dari saat ini hingga Maranatha, yaitu ketika Kristus datang untuk yang kedua kalinya menjemput kita. Biarlah yang percaya bersama saya katakan, amin. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua.